Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Sekalipun kami merasa bahwa kami seorang diri, tidak ada yang mengenal apa yang kami rasakan, tidak ada yang mengerti, kami merasa seorang diri. Tapi melalui pujian ini, kami kembali diingatkan bahwa Engkau selalu memegang teguh tangan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau selalu menyertai kami dalam segala hal yang kami lakukan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, arahkan konsentrasi kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika firman-Mu dibentangkan di hadapan kami boleh mengerti dengan hikmat yang daripada Engkau, yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebagaimana tadi kesaksian dari Bapak Ibu dan Ibu Ani tadi, saya pikir, sekalian sudah khotbah, jadi nanti saya sudah di depan tinggal amin dan Bapak Ibu sudah ini ya. Terima kasih Ibu Ani untuk kesaksian yang memberkati kita, juga untuk Pak Samuel. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin mengucapkan selamat yang pertama kepada Pak Anton, kemudian kepada Niko. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ini adalah pelayanan perdana Nicholas sebagai drummer ya. Terima kasih Nicholas. Dan ini adalah satu batu loncatan yang bagus dan seterusnya seperti Om Sam, Om Ricky, sampai umur mereka. Om Wisnu kan masih muda jadi saya tidak sebut ya. Sampai umur Om Sam, Om Ricky begitu ya. Terus Niko akan melayani. Amin ya Niko. Ya, kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja melalui pelayanan yang dilakukan. Bapak Ibu, karena ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Wah, senang atau sedih? Bagaimana? Senang atau sedih? 4 bulan lagi sudah Natal. Sebentar lagi Desember, tapi pertanyaannya adalah selama 8 bulan ini, apa yang sudah kita kerjakan untuk kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Tahun berganti lagi ya, sedikit lagi, tidak terasa. Ini kita sudah di ujung minggu ini, sudah minggu terakhir di bulan Agustus. Kemudian September, Oktober, silakan berhitung. Ini waktu yang terkadang terasa panjang, terkadang terasa singkat, tergantung apa yang sedang kita hadapi. Kalau senang mungkin cepet banget gitu. Tapi kalau kita lagi berbagai macam kondisi kok lama gitu ya. Tetapi sebenarnya semuanya itu sama. Tuhan tetap sama dalam kondisi sakit, sehat, dan apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap sama. Amin Bapak Ibu. Ya cukup ya. Ya kita masuk dalam minggu terakhir dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah puncak bulan misi tadi malam, Pak Iwan Bambang juga sudah sangat jelas menyampaikan mengapa ada bulan misi. Saya ulangi sedikit izin Bapak Ibu. Bahwa bulan misi ini terkadang kita katakan kita memperingati bulan misi pada bulan Agustus begitu ya. Tapi sebenarnya peringatan apa? Tidak ada gitu ya. Tetapi pada waktu itu di Makassar ya Om Riki ya, diputuskan bahwa bulan Agustus akan menjadi bulan misi, di mana pada bulan ini sebenarnya tidak ada yang diperingati. Walaupun ada 17 Agustus tetapi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan itu. Tetapi Gereja Kemah Injil memutuskan pada bulan Agustus adalah satu bulan di mana Gereja Kemah Injil diingatkan kembali, diteguhkan kembali, bahkan kita kembali melihat kepada apa itu Injil dan apa itu misi dan siapa yang harus melakukannya. Tentu semua orang yang ada di dalam tubuh Kristus, bukan hanya Kemah Injil saja. Jadi yang memberitakan Injil adalah semua orang percaya yang ada di dalam Kristus. Tidak terbatas ya, mau gereja apapun, denominasi apapun, semua kita mempunyai satu tugas yang sama, yaitu untuk memberitakan Injil. Pada minggu yang pertama kita sudah belajar tentang Abraham. Bagaimana Abraham
di tengah-tengah keluarganya, dia dipanggil keluar untuk pergi ke satu tempat yang asing bagi dia. Bukan pergi tanpa tujuan, bukan pergi tanpa suatu misi, tetapi Tuhan mempunyai satu pekerjaan yang besar untuk dia. Dan di usianya yang sudah tidak lagi muda, Tuhan mengutus Abraham untuk memberkati bangsa-bangsa. Saya secara singkat saja karena ini sudah dijelaskan beberapa minggu ini. Kemudian minggu kedua kita juga belajar tentang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita dari anak kecil sampai orang tua, lansia sekalipun, kita semua mempunyai tugas yang sama, yaitu apa? Beritakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang yang saya sukai saja? Bukan, tetapi kepada semua orang yang ditempatkan Tuhan kepada kita. Tidak mungkin saya memberitakan Injil kepada orang yang tidak pernah saya temui, tidak. Tetapi dengan cara apa? Siapa yang kita temui, entah itu di media sosial, entah itu di kehidupan nyata, kalau bahasanya anak-anak di sini, entah itu di kehidupan lingkungan kita sehari-hari, disitulah kita memberitakan Injil kepada siapa saja. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar bahwa semua anak-anak Tuhan harus pergi memberitakan Injil, dan kemudian apakah itu cukup? Tidak. Ada yang sangat-sangat penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu dimuridkan. Oleh karena itu, mengapa di gereja ada seksi ibu-ibu atau perkawan, sekarang disebut SPP, ada perkarya, ada pemuda, ada sekolah minggu, dan ada remaja di dalamnya. Itulah bentuk pemuridan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani dan teman-teman, pergi menginjili. Belum tentu setelah itu diabaikan saja, dibiarkan saja. Tidak. Tetapi kalaupun mereka tidak mau bergabung dengan gereja kita akan mengarahkan ke gereja yang mungkin ada di dekat mereka di situ. Misalnya itu tempatnya. Artinya apa? Ada satu hal yang terus berlanjut. Tidak kita beritakan Injil, setelah itu udah selesai. Tidak. Tetapi ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada gereja. Bukan hanya kepada si penginjil tersebut, tetapi semua anggota tubuh Kristus yang ada. Contoh seperti kita yang ada di Jemaat Sahabat Mulia ini, kita semua mempunyai satu tugas, yaitu memuridkan. Saya tidak dilayani dengan baik. Kita kalau sudah mengalami pertumbuhan tidak berhenti sampai di level saya ingin dilayani, tetapi saya mau melayani. Akhirnya saya mau melayani, kemudian saya mau pergi dan membawa jiwa juga kepada Kristus. Akhirnya kita semua apa? Tidak ada yang duduk diam, semua mengambil bagian pelayanan. Apapun, bukan hanya di panggung, bukan hanya yang banyak berbicara saja, tetapi setiap kita memiliki peran kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita akan membaca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah pergi ke ujung bumi? Ada? Ya, gampang saja, ambil globe bola dunia itu dari ujung ke ujung, putar sampai ya. Tapi bukan seperti itu. Firman Tuhan pada saat ini dengan sangat jelas, tentu tujuan dari pusat adalah meneguhkan kembali selama 3 minggu yang telah kita lewati, yang telah beberapa pelajaran yang telah kita dengarkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tentu di minggu terakhir ada satu harapan yang dari pusat, mungkin ya, bukan mungkin tapi pasti ada satu harapan mengapa mereka merangkai temanya sedemikian rupa sampai pada akhirnya ditutup dengan pergilah. Coba ya, slide sebelumnya. Pergilah
Ya kalau nadanya begitu enak ya, kalau pergilah. Apalagi kalau bapak-bapak yang lagi marah dengan anaknya itu lain lagi. Itu lain konteksnya. Pergilah menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini tema yang diberikan oleh pusat dan juga dari ayat yang telah kita baca. Bapak Ibu, kita di dalam ayat ini telah melihat bahwa dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama, kalau kita melihat pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, kalau kita coba bayangkan saja, Yesus datang lahir di kandang yang seperti itu dengan kedua orang tuanya, kemudian besar di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada, kemudian dia bertumbuh besar dan memulai pelayanannya di Kana. Kemudian dia setelah dikenal di Kana, kemungkinan untuk dia terus melakukan pelayanan seorang diri itu bisa. Apalagi banyak mujizat yang dilakukan, banyak hal yang ajaib yang Yesus lakukan dan orang terpesona melihat, kemudian penasaran siapa ini, kemudian mau mengikuti dia. Bisa saja seperti itu, tetapi Yesus tidak memakai pola tersebut. Yang dia lakukan dalam pelayanannya adalah dia memanggil murid-muridnya. Dia memanggil orang untuk menjadi muridnya, kemudian dia perlengkapi mereka, kemudian dia utus mereka untuk pergi. Ini sebenarnya satu pola yang sangat tidak asing Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Tidak usah dulu pikir lembaga misi dunia, lembaga misi Kemah Injil atau yayasan Kemah Injil di mana kita berada. Tidak usah dulu pikir jauh-jauh, tetapi lihat kepada diri kita, lihat di dalam lembaga di mana kita berada pertama kali, yaitu apa? Keluarga. Kalaupun kita tidak mendapatkan itu di keluarga, maka mari kita bentuk, mari kita bangun seperti pola yang Yesus lakukan. Dia panggil, dia perlengkapi, dia utus. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi saksi. Menjadi saksi, kalau dalam tema kita dikatakan pergilah, betul. Kalau kita mau menjadi saksi, kita harus pergi. Kita harus pergi. Ada upaya yang kita lakukan keluar dari zona yang di mana kita berada. Kalau Abraham sangat jelas kemana Abraham pergi. Dia keluar dari lingkungan di mana dia berada, kemudian pergi ke satu tempat yang asing. Kalau kita, apakah harus seperti itu? Tidak. Tidak harus. Kalau Bu Roma atau Bu Ani dari Pontianak gitu ya. Ada juga orang Kalbar di sini Bu. Dari tempat kita pergi ke tempat yang lain. Tidak harus seperti itu. Tetapi di mana Tuhan sedang menempatkanmu, di lingkungan di mana engkau berada, di tempat pekerjaan di mana engkau berada, jadilah saksi Kristus di sana. Saya akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini adalah perkataan murid-murid Yesus yang telah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang telah diperintahkan, bahkan yang telah diteladani oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga dalam kondisi yang mereka alami, mereka dapat mengatakan, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke satu tempat yang indah gitu ya, misalnya contoh pengalaman pertama, kita kalau belum pernah ke pantai misalnya, wih pantai itu indah sekali gitu. Jadi kita pengen ajak orang ke sana, ayo kita lihat pantai, bagus di sana ada tempat bermain. Atau misalnya kita ke satu kota dan di sana ada tempat wisata yang menarik misalnya, kita tertarik untuk menceritakan kepada orang lain karena kita sudah merasakan di sana itu tempatnya indah banget, keren gitu ya. Seperti ketika Om Riki cerita ketika mereka pulang kampung, saya sangat tertarik untuk ke sana gitu. Pantainya bersih, kalau kita ke pantai di Balikpapan kan ya tidak terlalu seperti itu ya. Sedangkan di tempat yang diceritakan oleh Om Riki itu sepertinya sangat menarik. Artinya
Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya yang pernah mengecap, merasakan, melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar, ketika kita pergi, itulah yang kita tampilkan kepada orang di luar sana. Tampilkan apa? Kebaikan Kristus dalam hidup kita. Kasih karunia Kristus yang telah menebus dosa kita, yang telah menyelamatkan kita orang yang berdosa dan dilayakkan untuk menerima anugerahnya, kemudian memiliki pengharapan yang pasti bahwa kita pasti masuk surga. Itu yang kita bawa keluar. Artinya apa? Kita akan melihat bahwa ketika kita melakukan begitu banyak, ini salah satu contoh, melakukan begitu banyak hal yang salah di dalam hidup kita. Tapi ketika kita merenungkan di hadapan Tuhan, kalau kita melihat di perjanjian lama kan orang salah langsung dihukum, orang salah langsung dihukum. Tapi ketika pada masa ini, masa anugerah ini, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, bukan kepada manusia ya yang saya maksudkan kesalahan, tapi kepada Tuhan, bukankah kita sampai hari ini masih lengkap semua organ tubuh kita? Ya, lidah kita yang sering berbohong, mata kita, bahkan semua anggota tubuh kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah sampai sekarang semuanya masih utuh? Kalau kita lihat di perjanjian lama, sangat ketat. Kalau tangan kita yang salah, sejadi apa? Dipotong. Mata kita bahkan dirajam. Ingat keluarga Akan ya, satu keturunan itu dihukum. Bukan hanya Akan dan keluarganya, tapi kaumnya dimusnahkan, ditelan oleh tanah itu ya. Jadi tidak ada lagi sejarah keluarganya. Karena apa? Habis pada saat itu juga. Tetapi hari ini kita masih ada. Sedangkan diam-diam kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Ini saya tidak membicarakan Bapak Ibu, ini adalah saya sendiri. Karena Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Bahkan yang ketika saya tampil baik di depan Bapak Ibu, Tuhan tahu, wah Christina kamu begini, kamu begitu. Tuhan tahu. Makanya bergetar kalau mau menyampaikan firman Tuhan, karena semuanya Tuhan tahu. Bapak Ibu, Tuhan tahu semua yang kelakuan kita di luar sana begitu ya. Bahkan pikiran kita saat ini pun Tuhan tahu. Oleh karena itu, anugerah Tuhan atas kita sudah sangat nyata. Seperti yang saya katakan di awal, semua anggota tubuh kita masih lengkap, keluarga kita puji Tuhan masih tidak ditelan seperti Akan dan keluarganya, ditelan oleh bumi gitu kalau bahasanya sekarang, lenyap, tidak ada lagi. Kita masih ada sampai saat ini. Anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jika pada saat ini Tuhan sedang mengingatkan kita akan apa kesalahan, apa dosa yang masih saya senangi, mari koreksi hati kita semua Bapak Ibu. Koreksi hati kita bahwa anugerah Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita, dan mari kita memakai kesempatan yang ada saat ini untuk menjadi saksi, untuk kita pergi menjadi saksi, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita, kemudian kita boleh keluar menjadi saksi bagi sesama kita. Kemudian kalau kita sudah mengecap segala kebaikan Tuhan, melihat segala kebaikan Tuhan, tapi kita tidak menceritakan kepada orang lain, bukankah itu sesuatu yang jahat ya Bapak Ibu ya? Misalkan saya menerima hal-hal yang baik dari Ibu Incin, dari Ibu Pendeta. Kemudian saya tidak, di belakang saya tidak pernah menceritakan hal yang baik tentang Ibu Incin, malah saya menceritakan hal-hal yang buruk. Bukankah artinya saya adalah orang yang sangat jahat? Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan segala hal yang baik, memberikan segala hal yang kita butuhkan, segala hal yang kita perlukan. Tetapi mulut kita terkunci untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Mengapa? Malu dibilang sok rohani, malu dibilang orang Kristen yang hanya mulutnya saja. Akhirnya kita tidak berani berbicara, kita tidak berani menyampaikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, itu hanya contoh saja. Jadi sebagai saksi yang pertama-tama adalah
kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kita kecap, yang telah kita lihat, yang telah kita nikmati, mari kita bagikan itu kepada sesama kita. Itu adalah bentuk kita juga menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat murid-murid Yesus sebelum mereka pergi memberitakan Injil, menyampaikan Injil lebih dalam lagi kepada orang-orang lain, Yesus telah memperlengkapi mereka dengan apa? Menunjukkan bahwa dirinya, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kita melihat bahwa di dalam Injil Yohanes, di sana Yesus memberikan satu hal yang sangat jelas kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, saya akan membuka untuk kita. Yohanes pasal 6 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada banyak penguatan, bahkan Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian dengan yakin dan penuh percaya, murid-murid dapat memberitakan juga kepada orang lain. Selain Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup, kemudian dia juga mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Kemudian bukan hanya itu saja, dia mengatakan akulah gembala yang baik. Kemudian dia juga mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Injil Yohanes semua ini ya. Kemudian juga dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup dalam Yohanes 14. Kemudian dia juga katakan akulah pokok anggur yang benar. Nah, kalau semua yang saya sampaikan ini dikhotbahkan satu-satu, ini adalah poin-poin yang sangat dalam yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah satu-satunya yang dapat menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Dan di dalam kegelapan dunia ini, dia datang menjadi terang untuk kita semua. Bahkan terang itu sekarang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada, betul ya? Kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini, perkataan-perkataan Yesus ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau kita khawatir akan apa yang saya makan besok, firman Tuhan sangat jelas, akulah roti hidup. Ini jangan, saya sangat tahulah bahwa jemaat SM tidak salah paham lagi ya dengan perkataan itu. Kalau begitu tidak usah bekerja, kan Yesus akan memberikan roti mana seperti pada waktu dulu. Tidak, sudah tidak relevan lagi hal itu. Maksudnya tidak ada lagi. Kalaupun roti mana itu akan datang, kan kita sudah tidak di padang pasir. Masa timbul di tengah di tengah sini gitu ya. Sudah tidak lagi hal seperti itu. Tetapi dalam bentuk-bentuk lain Tuhan memberikannya. Bisa jadi dari orang-orang yang memperhatikan kita. Orang-orang yang ditaruh Tuhan, seperti orang-orang yang datang dari Malaysia itu ya. Siapa sih mereka? Siapa sih kita? Ada hubungan darah? Tidak. Tapi mengapa mereka mengasihi daerah Kota Balikpapan dan memberikan dana mereka ke situ, kemudian mensupport hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Nah, itu roti mana pada saat ini? Tidak lagi timbul di bawah, di pasir atau di mana, karena pasti kalau itu pun datang, saya rasa Bapak Ibu tidak mau makan itu sekarang. Karena dia, itu terlihat jorok begitu ya. Tapi kalau pada waktu itu kan memang konteksnya, disitulah mereka hidup. Kalau sekarang itu tidak, makanya Tuhan tidak berikan juga hal seperti itu. Jangan berdoa, Tuhan berikanlah saya roti mana seperti Tuhan memberikan kepada Israel. Bukan Tuhan yang salah kalau dia tidak memberikannya, tapi doa kita yang salah. Janganlah, Tuhan sudah kasih berkat-berkat dengan cara lain, dengan cara yang juga lebih canggih ya. Seperti kita saat ini kehidupan sudah semakin canggih, cara Tuhan menolong kita pun mengikuti zaman. Artinya Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan mengutus, pergilah.
Tuhan mengutus kalau Pak Daniel melalui melalui pelayanan yang dia dan Ibu Ruth lakukan. Kemudian Bapak Ibu diutus, Pak Anton sebagai guru, Pak Tangkas juga sebagai guru, diutus Tuhan, pergilah mengajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Deo, Glory, Anita, Susi, tidak ada ya. Tuhan pun mengutus mereka ke tempat di mana mereka melakukan pekerjaannya. Kita semua diutus oleh Tuhan. Pak Joni, Bu Ani juga diutus oleh Tuhan. Di mana mereka ladang pelayanan mereka sehari-hari. Disitulah kita menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Kemanapun kita pergi, ada satu, kalau anak sekolah kan ada seragamnya. Setiap hari mereka pakai seragam, bahkan ada tulisan nama sekolahnya. Kalau kita tidak ada seragam yang khusus yang kita pakai bahwa saya orang Kristen, kemudian kita pergi menjadi saksi. Tidak seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu pergi menginjili, tidak begitu juga kan? Pak Yoel ya, Pak Mazmur ya? Pak Mazmur. Ya, kalaupun pergi tidak ada ini juga kan, saya seorang penginjil, tidak ya? Kalau pergi menginjili. Begitupun dengan setiap kita, tidak ada satu identitas yang memang orang langsung lihat bahwa oh ini orang Kristen, ada tanda pengenalnya, tidak. Tetapi orang akan melihat kita sebagai murid Tuhan Yesus melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, segala tindak tanduk kehidupan kita. Orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen seperti itu. Oh orang Kristen beginilah hidupnya. Oleh karena itu, apa yang kita presentasikan kepada orang-orang yang kita temui, mereka akan melihat seperti itulah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya pernah diinjili oleh seseorang, tapi diinjili dari agama lain. Saya sebut penginjilan aja ya, karena itu kita akrab ya. Jadi dia sampaikan begini, sudah jam sholat gitu. Ibu Kristina tidak sholat, sedangkan dia tahu saya di situ sebagai guru agama Kristen. Saya marah Bapak Ibu, karena sudah sering begitu ya. Akhirnya suatu saat saya panggil dia. Ibu kan tahu saya orang Kristen. Kemudian Ibu kok suruh saya salah, bercanda Bu katanya. Tapi kalau bercanda yang keseringan kan rasanya tidak lucu ya Bapak Ibu ya. Terus saya bilang, kalau Ibu saya ajak berdoa mau? Jangan Bu Kristin, saya nggak boleh berdoa. Menyebut nama Tuhan Yesus mau? Itu sebut itu saja, mereka seperti tidak mau. Menyebut nama Tuhan kita saja. Bagaimanalah dengan kita yang setiap hari bilang Alhamdulillah, Astagfirullah begitu ya. Apakah Tuhan marah? Tidak ya, itulah bersyukurnya. Artinya apa? Bisa jadi itu menjadi satu perenungan saya juga. Bisa jadi ketika mengabarkan Injil tidak boleh juga terlalu frontal seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu dia jelas dengan segala atributnya, Ibu masuk Kristen ya, tentu dia langsung menolak kita. Sama seperti yang dilakukan kepada saya, Ibu sholat ya gitu. Saya juga langsung menolak karena dia tahu dengan jelas atribut saya orang Kristen, saya mengajar agama Kristen gitu. Kemudian kalaupun kita, itu menjadi perenungan saya, kalaupun saya melakukan hal yang sama kepada orang yang sudah jelas statusnya, dengan bahasa yang seperti itu, tentu saya akan langsung ditolak. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu banyak pelatihan penginjilan, banyak hal yang diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan ya, untuk mampu memberitakan Injil kepada orang lain. Kemudian menjadi saksi. Sebelum murid-murid pergi, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka sebelum dia naik atau terangkat ke surga. Saya akan membaca dari ayat 4. Kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, selama hidupnya Yesus bersama-sama, sebelum dia terangkat, dia bersama-sama dengan muridnya, memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka. Dan inilah detik-detik terakhir sebelum mereka tidak lagi melihat Yesus secara fisik. Dia melarang mereka pergi, karena apa? Sebelumnya dia telah menjanjikan Roh Kudus yang akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kamu akan menerima kuasa, itulah janji Tuhan kepada mereka. Namun sebelum saya membahas ini, saya mau membahas sedikit ayat yang di atasnya. Ketika dia memberi kesempatan untuk mereka bertanya, ada pertanyaan dari mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini konteks yang dimiliki oleh para murid. Pola pikir mereka masih seperti pola pikir orang-orang masyarakat yang ada di sana pada umumnya. Mengapa? Kita tahu sejarah bangsa Israel itu adalah satu sejarah yang sangat panjang ya. Bahkan dari Alkitab ini sangat banyak membahas tentang hal itu. Kemudian ternyata murid-murid Yesus ini pun mempunyai pikiran bahwa Yesus ini datang mau memulihkan, membangkitkan lagi kerajaan Israel seperti pada masa jayanya Daud atau Salomo begitu. Itu yang mereka pikirkan. Tetapi yang Yesus maksudkan bukan lagi hanya keturunan dari orang Israel ini saja, bukan hanya orang-orang Yahudi atau orang-orang tertentu saja, tetapi lihat perintah yang Yesus berikan kepada semua orang, dikatakan sampai ke ujung bumi, artinya luas, tidak hanya 1-2 suku saja, tetapi luas kepada orang banyak sampai ke ujung bumi. Nah, kemudian Yesus menjanjikan kepada mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, saya punya satu pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu yakin dan tahu kalau ada Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu? Oke, saya ganti pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu sudah tahu dan yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu? Ya. Yakin ya? Yakin. Oke, bagus. Berarti kita sepakat supaya nanti saya bahas ternyata apa Roh Kudusnya belum masuk, masih di luar gitu ya. Oke. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus sudah ada bersama-sama kita semua orang percaya dan ada di dalam kita. Dan inilah janji Tuhan bahwa aku akan memberikan kuasa kepadamu. Kamu akan menerima kuasa. Ingat ya, ini yang diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan kita lihat ketika mereka menerima kuasa pada masa itu di pasal 2 ayat 2. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan. Begitu ya, itu konteksnya murid-murid sedang berkumpul di satu tempat dan kira-kira satu tempat seperti ini terjadilah hal tersebut. Tetapi yang saya mau kita tangkap di sini adalah kuasa seperti apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa tandanya bahwa Roh Kudus sungguh ada di dalam diri kita? Apa tandanya kalau kita sudah sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus di dalam diri kita? Kan kita senang ya. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Apa tandanya? Bahwa kita telah menerima kuasa. Yang pertama adalah bahwa akan ada keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil. Seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Kita membaca dengan lantang di dalam pasal 4. Masih di Kisah Para Rasul. Di ayat yang ke-31 saya akan baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi tidak hanya cukup penuh dengan Roh Kudus, kemudian meluap dengan cara berbahasa yang tidak dipahami oleh orang di samping kita, bukan. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, ada keberanian untuk memberitakan firman Allah.
memiliki keberanian untuk memberitakan firman Allah. Kita jangan meremehkan anak-anak kecil yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Justru mereka yang terkadang paling lantang menceritakan tentang Yesus kepada teman-temannya. Mungkin kalau kita masih pikir-pikir gitu ya. Tapi ternyata kadang anak-anak kecil ini mereka lebih lantang, lebih berani berbicara tentang Yesus kepada teman-temannya. Kemudian apa? Ketika murid-murid menerima kuasa, ada keberanian pada mereka. Masih di Kisah Para Rasul 4, saya akan membaca ayat 19 dan seterusnya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka tetap berani, teguh untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kemudian kita melihat kepada Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika mereka telah memiliki kuasa, mereka memiliki keberanian, tentu ada banyak tantangan, tekanan yang mereka hadapi. Salah satunya apa? Teman mereka mulai dihakimi, bukan hanya oleh perkataan-perkataan saja, tetapi mulai mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Ini sudah sangat jelas juga kita lihat bahwa itulah yang membuat akhirnya jemaat ini mereka saling tolong-menolong, menjual, kemudian membantu yang kekurangan, mereka saling menolong satu sama lain. Tetapi mereka berani. Tidak ada ya satu murid yang kita lihat di situ mengalami keraguan-raguan atau ketakutan, tetapi Petrus dan teman-teman mereka tetap berani dalam memberitakan Injil. Kemudian Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi setiap orang yang telah menerima Roh Kudus. Kita melihat kepada pasal 6. Pasal 6 ayat 9 mulai dari ayat 8 ya. Di sana adalah satu hal yang sangat jelas yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus adalah seorang yang bijaksana yang dipilih untuk melayani juga bersama dengan murid-murid Yesus. Dan dia mengalami satu tuduhan. Kemudian kita melihat dari pasal 6 ini bahwa Stefanus bukan orang yang mudah dihasut, kemudian pikirannya berubah. Yang tadinya dia taat sungguh kepada Tuhan, kemudian berubah. Tidak lagi taat, kemudian bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus bukan orang yang seperti itu. Karena apa? Justru segala jawaban yang dia berikan bisa membuat orang semakin melihat Kristus di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena sebelum dia dipilih, kita lihat pasal 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka atas tugas itu. Dan terpilihlah Stefanus ini sebagai salah satu orang yang dilihat penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga dia pun dapat melayani. Dan kita lihat ketika dia menghadapi tuduhan itu, pasal 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu, Stefanus seorang diri, tetapi banyak pertanyaan yang diberikan kepada dia, dan semuanya itu dapat dia patahkan. Karena apa? Bukan karena banyaknya pengetahuannya saja, tetapi itu adalah karena hikmat kebijaksanaan Roh Kudus yang ada atas hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang saya tidak mengerti, saya tidak paham, saya harus berbicara apa, tetapi Roh Tuhan tiba-tiba saja memberikan hikmat di dalam mulut kita untuk berkata A atau berkata B. Sehingga apa? Jangan takut. Kita akan kekurangan perkataan hikmat begitu ya. Karena Roh Kudus sumbernya ada di dalam kita. Dia akan menolong kita berkata-kata, dia akan menolong kita berbicara. Dia akan memimpin kita dalam menyampaikan Injil tersebut. Kemudian kita tidak hanya ditinggal sendiri, bukan hanya diberikan keberanian, kebijaksanaan, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita
kuasa atau kemampuan untuk melihat bimbingan Tuhan, kemana Tuhan sedang mengarahkan kita. Kita melihat juga bahwa jemaat yang mengutus Paulus dan Barnabas dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Kita banyak membaca ayat ya Bapak Ibu pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 saya baca. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak Ibu, kita semua telah ditentukan oleh Tuhan untuk tugas-tugas yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan tentu akan memberikan hikmat bagi kita, kepekaan bagi kita untuk melihat kemana Tuhan mau mengarahkan kita, kemana Tuhan mau membawa kita, dan apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita ucapkan. Tuhan akan membimbing hati dan pikiran kita untuk boleh membawa terang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pertanyaan saya, ini kan sudah bulan Agustus, akhir bulan. Apa yang menjadi kesulitan kita dalam memberitakan Injil? Nah, saya senang dengan pelajaran sekolah minggu beberapa minggu lalu, Bu Incin menjelaskan bahwa Injil itu apa? Nah, kita berbicara pergi ke sana. Tapi jangan-jangan kita tidak tahu apa itu Injil. Karena ini minggu terakhir, bulan depan sudah lain tema kita ya. Jadi kita kupas habis dulu sebelum kita masuk ke bulan yang baru. Jangan-jangan kita belum tahu apa itu Injil. Apa itu Injil? Injil. I-N-J-I-L. Apa itu? Ya Injil. Bukan. Injil adalah kabar keselamatan bahwa saya adalah orang yang berdosa, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, tetapi Yesus yang adalah Raja atas segala raja, dia mau datang ke dunia ini menjadi sama seperti saya, kemudian dia mati di kayu salib, menebus saya orang yang berdosa ini, sehingga saya yang tadinya tidak layak, sangat berdosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Melalui karya Kristus, darah Yesus di kayu salib, saya disucikan, saya dilayakkan, dan segala hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi hambatan saya untuk masuk surga, semuanya itu sudah diputus. Sekarang ada jalan yang rata, jalan yang baik, jalan yang sangat mudah ditempuh untuk masuk surga, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima dia di dalam hati bahwa dialah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain, hanya dia satu-satunya. Dan dia tidak ada bersama dengan saya di sini, tapi dia memberikan Roh Kudus kepada saya, dan sekarang dia ada di surga menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya orang berdosa, saya tidak layak, tapi Tuhan melayakkan saya. Kalau kita saja belum merasakan bahwa bagaimana rasanya diangkat dari situasi terendah kita. Orang yang kotor, orang yang najis, tapi Tuhan layakkan kita. Tuhan membersihkan kita, dia menyucikan kita. Sehingga kita layak bahkan duduk sehidangan dengan dia. Kalau bahasanya kita, kalau kita mau perjamuan kan begitu ya. Duduk sehidangan dengan dia. Siapakah kita? Kita tidak mampu, kita tidak layak. Tapi hanya oleh anugerah Tuhan saja kita beroleh kelayakan, kita beroleh anugerah. Bahkan sekarang kalau ada pertanyaan pemungkas kalau dalam pelajaran itu, apakah Bapak Ibu yakin kalau hari ini mati masuk surga? Itu kan pertanyaannya. Ya, tidak jawab ya, tapi di hati ragu-ragu, siapa yang tahu? Tetapi yang dimaksud adalah bukan ekoenzim. Tetapi yang dimaksud adalah ketika kita ada di dalam Kristus, keselamatan kita sudah terjamin. Bagaimana kalau saya berdosa? Bagaimana pas hari ini saya berdosa, tapi saya mati? Itu contoh. Bapak Ibu, penebusan Yesus di kayu salib adalah sekali, ingat,
sekali untuk selama-lamanya. Apakah ada kejadian kedua kali? Tidak. Ketiga kali, keempat kali? Tidak. Tetapi penebusan Kristus di kayu salib sekali untuk selamanya. Ketika kita berdosa kembali, kemudian saya mati, apakah saya layak masuk surga? Itu pertanyaan orang yang belum percaya kepada Yesus. Kalau itu kita sudah dijamin, kalau ada, kita pernah buat juga kalau nggak salah, kalau kita yang memegang tangan Kristus saja, kita bisa lepas kapanpun, tapi Kristus tidak akan pernah melepas tangan kita. Ketika kita meninggal kapanpun, asal engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan untuk engkau. Ada amin Bapak Ibu? Itulah mengapa kita harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Bukan berarti kita mengetahui kebenaran itu, oh enak ya jadi orang Kristen, bisa sesuka hati saya. Tidak. Justru ketika kita mengetahui kebenaran itu, disitulah kita hidup dengan penuh bertanggung jawab. Karena apa yang tidak dilihat oleh orang, dilihat oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pemberian kuasa dari Roh Kudus tidak membuat kita berkuasa untuk menentukan segalanya. Oh, Roh Kudus sudah ada di dalam saya mau minta ini, saya mau melakukan ini, pasti bisa. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita, Roh Kudus ada di dalam kita, itu memampukan kita untuk hidup lebih peka. Lebih peka. Bukan berarti tadi kita menguasai segala sesuatu, apa yang saya minta karena ada Roh Kudus pasti bisa, pasti jadi, pasti terlaksana. Bukan. Makanya mengapa masih ada rencana A, B, C yang kita buat, tapi ada beberapa yang gagal ya Bapak Ibu ya. Walaupun Roh Kudus ada di dalam kita, ada Tuhan menyertai kita, tapi ternyata kita tetap bisa mengalami kegagalan, kita tetap bisa mengalami kesulitan hidup. Betul ya Bapak Ibu? Apakah setelah mengenal Tuhan Yesus hidup kita selalu baik-baik saja? Tidak. Ada hal-hal yang juga tidak menyenangkan yang kita alami, tetapi satu yang pasti, bukan berarti ketika kita mengalami itu Roh Kudus sedang keluar, tidak. Dia tetap ada bersama dengan kita, tetapi kita diberikan satu hati yang lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Dalam kesulitan hidup, dalam kekurangan kita misalnya. Sudah harus bayar sekolah anak tapi uang masih kurang, misal seperti itu. Apakah kalau kita tidak bisa membayar, apakah berarti Tuhan tidak ada? Tuhan tetap ada. Tetapi Tuhan memberi kepekaan kepada kita untuk melihat apa yang sedang Tuhan rancangkan untuk kita. Saya merencanakan tapi ternyata tidak bisa terjadi. Banyak sekali hambatannya. Apakah Tuhan tidak ada bersama dengan saya? Bukan. Tetapi mungkin saja Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih peka melihat bahwa hal ini entah kita harus sabar dulu, kita harus tunggu dulu, atau kita harus memilih jalan yang lain. Saya tidak tahu mana yang harus kita pilih, tetapi mari kita berdoa ketika kita menghadapi keadaan yang sedemikian rupa. Berdoa memohon hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan pertolongan kepada kita dengan berbagai macam cara. Entah orang-orang yang ada di sekitar kita yang penuh dengan hikmat, entah orang-orang yang mungkin kita tidak pernah tahu, atau seperti apa, pasti ada cara Tuhan menolong kita. Itu yang kita yakin dan imani. Bukan berarti kita berbicara, Tuhan berbicara kepada saya mau keluar dari pekerjaan saya, kemudian saya membuat A dan B, kemudian bukan asal-asalan seperti itu. Tapi ada satu proses yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan pergi keluar dari tempat ini. Bukan sekarang ya. Kita akan kembali ke hari Senin dan hari-hari selanjutnya. Kita akan pergi menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu, kita punya power, kita punya kuasa Kristus di dalam kita, dan kita menggunakan kuasa itu untuk memberitakan Injil, dan Tuhan akan menolong kita, memberikan hikmat, memberikan perkataan-perkataan yang bisa menolong orang untuk melihat terang Injil Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami telah belajar dari firman-Mu, dan kiranya Tuhan terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahkan mungkin kami masih meragu-ragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, bahkan Tuhan menolong memakai kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah tempat, lingkungan, situasi, kondisi Tuhan menempatkan kami, baik di tempat pekerjaan kami, tempat usaha kami, bahkan di mana anak-anak kami bersekolah, menempuh pendidikan mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan pengucapan syukur kami atas firman-Mu. Amin.